Halo semuanya, teman-teman semua. Halo, Halo, Apa kabar hari ini? baik. sehat, Baik, alhamdulillah. aman. Baik ya. Gimana tuh? Ngapain kita hari ini? Sebelum kita mulai presentasi kita dengan mata kuliah Statistika dan Sains Data dengan tugas case-based learning kita, izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita lanjut untuk presentasi selanjutnya, saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Esa Manulang. Dan saya Farel Ahmad Nervandra. Dan saya Salvarika Lutfia. Dan saya Dava Erwansyah Putra. Nah, jadi kali kita mau ngapain Baik, tuh, kita Kak? lanjut untuk presentasi kita. Untuk kita lanjut presentasi kita ini, Oke, Oke. kita dengan presentasi yang berjudul kasus 2 ya. Kasus 2 dengan judulnya perbandingan akurasi sensor aliran tipe 1 dan tipe A dan tipe B. Saya akan membacakan pendahuluannya, yaitu dalam industri manufaktur modern, akurasi instrumen pengukuran merupakan faktor kritis yang menentukan kualitas proses produksi, di mana itu sensor aliran atau flow sensor yang digunakan secara luas untuk mengukur debit aliran fluida dalam satuan liter per detiknya, atau dalam kurung itu dengan simbol L per S. Pemilihan sensor dengan tingkat kesalahan atau error yang disebut dengan tingkat kesalahan itu bisa kita sebut dengan error, yang minimal berpengaruh langsung pada efisiensi proses, penghematan bahan baku, dan konsistensi kualitas produk akhir. Sebuah perusahaan manufaktur hendak membandingkan kinerja dua jenis sensor, yaitu sensor tipe A dan sensor tipe B, yang seperti kita bakal presentasikan hari ini dengan judul kasus 2, tipe sensor A dan tipe sensor B. Perbandingan dilakukan berdasarkan nilai absolutnya error masing-masing sensor yang dikumpulkan melalui pengujian lapangan dengan 15 sampel per kelompok. Analisis dilakukan menggunakan uji statistik independent samples t-test melalui perangkat lunak SPSS. Dan kita akan melanjutkannya untuk materi yang selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu contoh kasus yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi di sini perusahaan ingin membandingkan dua tipe sensor aliran, yaitu tipe A dan tipe B pada rentang aliran tertentu. Untuk tiap sensor diambil pengukuran independen, dihitung absolute error, L per S. Lalu apakah rata-rata error tipe A kurang dari tipe B? Lalu apakah terdapat perbedaan rata-rata error pengukuran antara sensor aliran tipe A dan tipe B? Jadi untuk penjelasan dari saya sendiri, pada kasus ini perusahaan melakukan pengujian terhadap kedua sensor dalam kondisi yang sama agar hasilnya adil dan objektif. Untuk setiap sensor diambil 15 sampel pengukuran secara independen, kemudian dihitung nilai absolute errornya. Dari sini muncul pertanyaan utama, apakah rata-rata error sensor tipe A lebih kecil dibandingkan tipe B, sama seperti yang pertanyaan pertama tadi, atau justru sebaliknya. Selain itu juga, kita ingin mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik atau hanya kebetulan saja. Lalu next, untuk slide kelima, yaitu ada hipotesis penelitian. Untuk hipotesis 0 atau yang bisa dibilang H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil pengukuran sensor tipe A dan sensor tipe B, yang artinya kedua sensor memiliki kinerja yang sama dalam mengukur. Dan untuk hipotesis alternatif yaitu H1, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil pengukuran sensor tipe A dan sensor tipe B, yang artinya kedua sensor memiliki kinerja yang berbeda dalam mengukur.
Dan untuk penjelasan dari saya sendiri, hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua sensor. Atau yang bisa dibilang juga kedua sensornya itu dianggap sama. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, yaitu untuk berdasarkan hasil analisisnya yang telah dilakukan, diperoleh bahwa H0 menolak dan H1 diterima. Ini berarti secara statistik memang ada perbedaan nyata antara sensor tipe A dan tipe B. Mungkin cukup sampai situ saja penjelasan hipotesisnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini itu ada pengujian normalitas atau test of normality. Pada tabel ditampilkan bahwa statistik 0,185 tipe A dan jenis sensor tipe B itu 0,269, yang dimana analisis uji normalitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan metode Shapiro-Wilk karena jumlah sampelnya kurang dari 50. Berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai signifikansi untuk sensor tipe A sebesar 0,23. Yang ini signifikansi 0,23 dan untuk sensor tipe B sebesar 0,00. Nah, kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada kedua kelompok tidak berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas sehingga perlu dipertimbangkan metode analisis yang sesuai pada tahap selanjutnya. Nah, untuk penjelasan bagian ini kita bisa lihat di layar kan nilai signifikansinya kan yang buat tipe A itu 0,23 dan yang tipe B itu 0,00. Nah, karena kedua angka ini di bawah 0,5 artinya tidak ada distribusi normal. Sebagai catatan kritis untuk presentasi ini, karena datanya tidak normal, idealnya statistik ini adalah statistik murni kita menggunakan uji non parametrik seperti uji Mann-Whitney nih. Namun untuk keperluan referensi dan mengikuti arahan modul tugas kali ini, kita akan tetap melanjutkan ke uji T untuk melihat perbandingan nilai rata-ratanya. Kemudian untuk di slide selanjutnya itu ada uji t-test. Nah, untuk di slide kali ini itu tadi kan ada pengujian normalitas. Nah, sekarang ini ada uji t-test yang dimana terdapat dua tabel, yaitu grup statistik dan independent sample test, yang dimana untuk grup statistik ini adalah analisis yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara sensor tipe A dan sensor tipe B. Berdasarkan tabel grup statistik, sensor tipe A memiliki rata-rata atau mean sebesar 8,533. Nah, untuk yang sensor bagian tipe B memiliki rata-rata atau mean sebesar 16,067. Nah, untuk di bagian independent sample test ini ada yang namanya level test of equality of variance, yang dimana adalah artinya uji homogenitas. Nah, nilai signifikansinya sama dengan 0,430 karena 0,430 lebih dari 0,05, maka variansi kedua kelompok adalah homogen atau sama sehingga menggunakan baris equal variance sum. Kemudian itu ada hasil uji T. Nah, berdasarkan hasil uji T yang ini, nilai T hitung sama dengan minus 4,766 dengan nilai signifikansinya tail sama dengan 0,000. Karena signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima nih. Nah, kemudian ada slide lagi untuk kesimpulan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izinkan saya masuk. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS, hasil yang diperoleh ini bertujuan untuk
mengetahui perbedaan nilai error antara sensor A dan sensor tipe B. Nah, pertama tadi dilakukan uji normalitas untuk sensor tipe A itu sebesar 0,03, sedangkan untuk sensor tipe B itu sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok data tidak berdistribusi normal karena nilai signifikasinya itu masing-masing lebih kecil dari 0,05. Kemudian selanjutnya itu dilakukan uji homogenitas yang menghasilkan nilai signifikasinya sebesar 0,430. Itu lebih besar dari 0,05 sehingga kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa variansi antara kedua kelompok tersebut adalah homogen. Homogen sendiri itu adalah kelompok data yang memiliki karakteristik tipe atau variansi yang sama sehingga kita dapat menggunakan asumsi bahwa independent sample t-test ini menggunakan variansi yang sama. Kemudian ada tadi uji tes yang menunjukkan nilai T-nya itu sebesar nilai hitung T-nya itu sebesar min 4,766 dengan nilai signifikasinya itu sebesar 0,00, itu lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai error error sensor tipe A dan sensor tipe B sebesar 16,067. Kemudian setelah kita melakukan beberapa kali pengujian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis nolnya itu ditolak dan hipotesis alternatifnya itu diterima, H1-nya diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara sensor tipe A dan sensor tipe B, di mana sensor tipe B ini memiliki nilai error yang lebih tinggi dibanding sensor tipe A. Dengan demikian, sensor tipe A ini dapat katakan memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dan cenderung lebih akurat dibanding sensor tipe B. Maka perusahaan tersebut mungkin bisa menggunakan sensor tipe A karena itu errornya tuh lebih kecil, lebih jarang terjadi daripada sensor tipe B. Terima kasih. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil beberapa pengujian yang dilakukan menggunakan SPSS. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini mengenai analisis perbandingan nilai error sensor tipe A dan tipe B. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang atas penjelasan yang sangat jelas dan informatif, dan juga yang telah berpartisipasi pada kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua dan juga orang-orang di sekitar dan sekeliling kita. Yes. Sebelum saya menutup presentasi kita ini, tadi diawali dengan saya buka dan saya akhiri juga dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.